Pertama kali aku mendapat gaji, aku benar-benar buta harusnya kayak gimana mengelolanya. Aku pakai gajiku untuk belanja, nabung, dan investasi pun juga masih sembarangan tanpa arahan. Lucunya kalau aku mengamati orang-orang di sekitar aku, banyak orang juga begitu. Gaji masuk, langsung disulap hilang total dari tabungan, entah kemana. Sampai akhirnya aku belajar satu konsep yang bikin semuanya jauh lebih simpel. Setiap uang yang masuk itu harus punya urutan prioritas alokasi. Jadi pertanyaannya bukan lagi gaji aku dipakai untuk beli barang baru apa ya di toko hijau atau oranye, melainkan gaji aku berikutnya gimana ya alokasinya? Haruskah ditabung, bayar utang? Apakah ditabung, bayar utang, dana darurat, investasi? Atau malah jangan investasi dulu sama sekali? Nah, di video ini aku bakal bahas urutan finansial yang menurutku paling logis buat mayoritas orang. Bukan cuma teori motivasi TikTok yang menjanjikan kamu jadi miliarder sebelum umur 30 tahun sambil jualan kelas. Hai, aku Leo. Disclaimer, aku bukan penasihat keuangan. Suara aku bukan AI. Dan sebelum mulai, coba komentar di bawah. Sekarang prioritas finansial kamu apa? Kesalahan terbesar banyak orang waktu mulai ngatur uang adalah mereka langsung loncat ke investasi. Padahal fondasinya aja belum ada. Jadi langkah pertama sebelum mikirin cuan besar adalah hilangkan dulu faktor yang menggerus keuangan kamu, yaitu utang konsumtif seperti pay later, pinjol, kartu kredit. Kalau misal gaji kamu 5 juta dan kamu punya utang 10 juta, bikin dulu tabungan khusus untuk lunasin utang kamu. Idealnya di beda kantong atau tabungan bank. Kalau kamu bisa nabung 2 juta per bulan, itu berarti dalam 5 bulan aja utang kamu udah lunas. Utang itu harus banget lunas dulu sebelum mikirin hal lain karena bunga dari utang aja gila banget, bisa 20-25% per tahun. Return investasi 20-25% per tahun aja itu susah banget. Dan kalau ada utang, ya investasi gak ada gunanya. Warren Buffett aja yang dijuluki investor terhebat di dunia, return per tahunnya aja cuma 20%. Kalau utangnya udah lunas, pastikan kamu tidak ambil utang baru ke depannya. Berikutnya adalah sisihkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah uang cadangan buat hal-hal kecil di kehidupan kamu. Contohnya, motor tiba-tiba rusak, laptop error, AC mati pas lagi panas-panasnya Indonesia. Idealnya sekitar 2 bulan pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran kamu 3 juta tiap bulan, berarti simpen 6 juta untuk kebutuhan ini. Tujuannya simple, supaya masalah kecil gak berubah jadi utang baru. Karena banyak orang jatuh miskin bukan karena satu tragedi besar, tapi karena kebanyakan masalah kecil yang semuanya dibayar pakai utang. Dan trust me, punya buffer kecil itu efek mentalnya gede banget. Tidur lebih tenang, investasi lebih pede, gak gampang panik. Baru setelah fondasi yang mulai aman, kita perkuat dengan bikin dana darurat. Nah, ini beda dengan uang untuk kebutuhan sehari-hari tadi. Kalau uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat ini untuk jaring pengaman dari musibah besar. Kena PHK, keluarga sakit, mobil tabrakan, ekonomi lagi jelek seperti sekarang. Idealnya punya 6-12 bulan biaya hidup. Karena kas itu bukan cuma soal uang, kas itu waktu. Waktu buat cari kerja baru, waktu buat mikir jernih, waktu supaya kamu gak terpaksa jual investasi pas market lagi hancur seperti sekarang. Dan ini penting banget. Banyak orang gagal investasi bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka dipaksa jual saat kondisi buruk. Nah, kalau fondasi kamu udah aman, baru kita bisa ngomongin yang namanya investasi. Kalau kamu masih pemula, tapi udah serius mau mulai, bisa coba deposito, obligasi pemerintah, reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Semua itu bisa dicoba di Bibit, pakai kode referral ini biar kamu dapat cashback. Gak usah coba saham dulu kalau masih pemula, karena harus ngerti analisa fundamental sebelum membeli saham apapun. Kalau tertarik belajar fundamental, bisa cek deskripsi video ini. Gak usah nunggu modal besar untuk mulai investasi. Dikit-dikit jadi bukit. Compound interest itu awalnya kelihatan lambat banget. Tahun pertama kayak gak ada perubahan. Tahun kedua masih biasa aja. Tapi setelah 10-20 tahun, baru efek lipat gandanya sangat terasa. Makanya orang kaya lama-lama makin kaya karena waktu dan compounding kerja buat mereka non-stop. Dan terakhir, jangan lupa hidup juga perlu dinikmati. Kalau semua uang cuma buat investasi sampai hidup sengsara, ujungnya ya burnout juga. Boleh banget nabung buat liburan, nikah, beli mobil. Yang penting plan spending. Jangan kebablasan impulsif spending terus malah boncos. Jadi ingat guys, masalah finansial kebanyakan orang bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena urutannya berantakan. Mereka beli aset sebelum lunasin utang, investasi sebelum punya dana darurat, flexing sebelum fondasi aman, padahal urutan itu jauh lebih penting daripada pilihan investasinya. Karena bangun kekayaan itu bukan sprint, melainkan game puluhan tahun. Kalau di sosmed ada yang menjanjikan kayak instan via kursusnya, langsung aja abaikan dan blok. Dan coba komentar di bawah. Setelah nonton ini, sekarang prioritas finansial kamu apa? Itu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.